Asal-usul bangsa Nusantara, asli keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan berbagai macam suku, agama, dan ras yang ada di dalamnya. Itulah kenapa wajar bila bangsa Indonesia juga mempunyai banyak sekali budaya, termasuk juga kekayaan alam, kekayaan leluhurnya, dan juga kekayaan intelektual. Dari besarnya bangsa ini, apakah kamu pernah berpikir mengenai bagaimana teori asal-usul nenek moyang Indonesia itu ada? Untuk lebih jelasnya, mari ikuti penelusuran berikut. Jika mencermati Evolutionary Tree of Human Y Chromosome DNA, YDNA, haplogroups, diperkirakan keluarga Nabi Nuh alaihi salam berasal dari haplogrup IJK, yang merupakan pangkal percabangan keturunan Sem bin Nuh, haplogrup IJ, dan Yafet bin Nuh, haplogrup K. Dengan demikian, keturunan Nabi Adam alaihi salam yang selamat dari banjir Nuh, berasal dari 8 komunitas, yakni haplogrup A, B, C, D, E, G, H dan IJK. Setelah terjadinya bencana Nuh, pada sekitar 13.000 tahun yang silam, setidaknya muncul 3 kelompok pengikut Nabi Nuh alaihi salam, yaitu 1. Kelompok Timur, dipimpin Yafet bin Nuh, diperkirakan mendiami Sundaland, paparan Sunda. Mereka kebanyakan berasal dari haplogrup IJK, dan dari kelompok ini muncul ras baru, yang diidentifikasikan sebagai haplogrup K, kemudian berkembang menjadi haplogrup L, M, NO, P, S, dan T. 2. Kelompok Tengah, dipimpin Sem bin Nuh, diperkirakan mendiami Asia Tengah. Mereka berasal dari haplogrup IJK, G dan H. Dari kelompok ini muncul ras baru, yang diidentifikasikan sebagai haplogrup IJ, kemudian berkembang menjadi haplogrup I dan haplogrup J. 3. Kelompok Barat, dipimpin Ham bin Nuh, diperkirakan mendiami daratan Afrika. Mereka berasal dari haplogrup IJK, A, B, C, D, dan E. 1. Yafet dan leluhur Nusantara. Untuk dipahami, selepas banjir Nabi Nuh alaihi salam, di Nusantara atau lebih tepatnya di Sundaland, muncul satu komunitas Bani Adam, kelompok Timur, yang diidentifikasikan sebagai haplogrup K atau dalam istilah Plato dikenal dengan peradaban Atlantis. Komunitas ini pernah mencapai peradaban yang tinggi selama ratusan tahun, akan tetapi kemudian hancur diterjang banjir, gempa bumi dan gunung meletus pada sekitar tahun 9600 sebelum Masehi. Komunitas ini akhirnya berpencar ke segala penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur, seperti ras Mongoloid dan Altai. Bahkan turut menyumbangkan teknologi peradaban di dunia secara luas. Setelah situasi di Nusantara dirasakan cukup tenang, sekelompok kecil dari bangsa Sundaland mulai pulang kampung. Dan pada puncaknya, mereka datang dalam jumlah besar, pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Mereka ini kemudian dikenal sebagai bangsa Proto-Melayu. Pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, datang dalam jumlah yang besar kelompok bangsa dari Asia Selatan, India, dan Asia Tengah, yang dikenali sebagai Deutero-Melayu dan membawa pengaruh budaya Hindustan di Nusantara. Bangsa-bangsa di Nusantara, sebagian besar merupakan hasil pembauran dari 2 komunitas ini, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka merupakan zuriat, keturunan, dari Yafet bin Nuh, haplogrup IJK, yang berkembang menjadi haplogrup K, kemudian memunculkan ras baru haplogrup NO. Dari haplogrup NO inilah, kemudian muncul bangsa Nusantara, bangsa Austronesia, yang di dalam Human Y Chromosome DNA, YDNA, haplogroups, dikenali sebagai haplogrup O1A, M119. 2. Bukti pendukung di kemudian hari. 1. Proto-Melayu dan Sundaland. Sebagaimana kita pahami bersama, setelah terjadi peristiwa bencana Nabi Nuh alaihi salam,
semua peradaban di bumi hancur dan yang tinggal hanya keluarga Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya. Sekelompok pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang selamat, kemudian membangun peradaban di kawasan Sundaland. Di kemudian hari, di sekitar Sundaland akhirnya menjadi sebuah pusat peradaban dunia, yang dikenal sebagai peradaban Atlantis. Pada sekitar tahun 9600 sebelum Masehi, menurut catatan Plato, peradaban Atlantis ini hancur dilanda banjir. Penduduk Atlantis berpencar ke seluruh penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur, seperti ras Mongoloid dan Altai. Setelah situasi di Nusantara dirasakan cukup tenang, ada sekelompok kecil dari bangsa Atlantis yang mulai pulang kampung. Dan pada puncaknya, mereka datang dalam jumlah besar, pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Mereka ini kemudian dikenal sebagai bangsa Proto-Melayu. 2. Teori Out of Sundaland. Keberadaan peradaban di Sundaland dikemukakan Profesor Arisio Santos dari Brasil melalui bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, 2005. Di dalam bukunya itu, Profesor Santos menyatakan, Sundaland adalah benua Atlantis, yang disebut-sebut Plato di dalam tulisannya Times dan Critias. Sebelumnya pada tahun 1998, Oppenheimer menerbitkan buku berjudul Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia. Secara singkat, buku ini mengajukan tesis bahwa Sundaland pernah menjadi suatu kawasan berbudaya tinggi, tetapi kemudian tenggelam, dan para penghuninya mengungsi kemana-mana, out of Sundaland, yang pada akhirnya menurunkan ras-ras baru di bumi. Hipotesis ini ia bangun berdasarkan penelitian atas geologi, arkeologi, genetika, linguistika, dan folklore atau mitologi. Berdasarkan geologi, Oppenheimer mencatat bahwa telah terjadi kenaikan permukaan laut dengan menyurutnya zaman es terakhir. Laut naik setinggi 500 kaki pada periode 14.000 sampai dengan 7.000 tahun yang lalu dan telah menenggelamkan Sundaland. Arkeologi membuktikan bahwa Sundaland mempunyai kebudayaan yang tinggi sebelum banjir terjadi. Kenaikan permukaan laut ini telah menyebabkan manusia penghuni Sundaland menyebar kemana-mana mencari daerah yang tinggi. Dukungan bagi hipotesis Oppenheimer, 1998, datang dari sekelompok peneliti arkeogenetika yang sebagian merupakan rekan sejawat Oppenheimer. Kelompok peneliti dari University of Oxford dan University of Leeds ini mengumumkan hasil penelitiannya melalui jurnal berjudul Molecular Biology and Evolution edisi Maret dan Mei tahun 2008, yakni pada makalah berjudul Climate Change and Postglacial Human Dispersals in Southeast Asia, Soares et al. 2008, dan New DNA Evidence Overturn Population Migration Theory in Island Southeast Asia, Richard et al. 2008. Richard et al. 2008, berdasarkan penelitian DNA menantang teori konvensional saat ini bahwa penduduk Asia Tenggara, Filipina, Indonesia, dan Malaysia, datang dari Taiwan 4.000 tahun yang lalu, zaman Neolitikum. Tim peneliti menunjukkan justru yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa penduduk Taiwan berasal dari penduduk Sundaland, yang bermigrasi akibat banjir besar di Sundaland. Ciri garis-garis DNA menunjukkan penyebaran populasi pada saat yang bersamaan dengan naiknya permukaan laut di wilayah ini, dan juga menunjukkan migrasi ke Taiwan, ke timur, New Guinea dan Pasifik, dan ke barat, daratan utama Asia Tenggara, terjadi dalam masa sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sementara itu Soares et al. 2008, menunjukkan bahwa haplogrup E0, mungkin yang dimaksud haplogrup O, yang merupakan komponen penting dalam keanekaragaman DNA mitokondria, secara dramatik tiba-tiba menyebar ke seluruh pulau-pulau Asia Tenggara pada periode sekitar awal Holosen, pada saat yang bersamaan dengan tenggelamnya Sundaland menjadi laut-laut Jawa, Malaka,
dan sekitarnya. Lalu komponen ini mencapai Taiwan dan Oseania pada sekitar 8.000 tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa global warming dan sea level rises pada ujung zaman es 14.000 sampai dengan 7.000 tahun yang lalu, sebagai penggerak utama human diversity di wilayah ini. 3. Migrasi Deutero-Melayu menurut naskah Wangsakerta. Setelah selama ribuan tahun bangsa Proto-Melayu mendiami Nusantara, pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, datang bangsa pendatang, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Deutero-Melayu. Teori migrasi Deutero-Melayu ternyata bukan berasal dari sejarawan Barat, Belanda, seperti N.J. Krom, Eugene Du Bois, J.G. de Kasparis dan sebagainya, melainkan berasal dari seorang sejarawan Nusantara, yang bernama Pangeran Wangsakerta. Beliau diperkirakan hidup pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Melalui naskah Wangsakerta, beliau menuturkan silsilah Aki Tirem, sesepuh masyarakat Salakanagara, pada abad 1 Masehi, sebagai berikut. Aki Tirem putera Kisrengga putera Nyai Sariti Warawiri puteri Sang Aki Bajul Pakel putera Aki Dungkul putera Ki Pawang Sawer putera Datuk Pawang Marga putera Ki Bagang putera Datuk Waling putera Datuk Banda putera Nesan. Selanjutnya ia menulis, leluhur Aki Tirem bernama Aki Bajul Pakel berdiam di Swarnabumi, Sumatera, bagian selatan. Kemudian Datuk Pawang Marga berdiam di Swarnabumi bagian utara dan Datuk Banda berdiam di Langkasungga, di sekitar kawasan Thailand Selatan dan Kedah Malaysia. Dari penelusuran genealogi di atas, nampak jelas bahwa jalur migrasi bangsa Deutero-Melayu adalah bermula dari tanah India, lalu memasuki Nusantara melalui Swarnabumi, Sumatera, dan kemudian menuju ke Pulau Jawa. Keragaman leluhur penduduk Nusantara semakin diperkaya dengan kehadiran keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari dinasti Palawa yang dikenal sebagai Dewa Warman pertama. Di kemudian hari Dewa Warman pertama menjadi penguasa di Salakanagara dan menikah dengan anak Aki Tirem yang bernama Pohaci Larasati. Dewa Warman pertama menikah dengan puteri Pohaci Larasati binti Aki Tirem bin Kisrengga bin Nyai Sariti Warawiri binti Sang Aki Bajul Pakel bin Aki Dungkul bin Ki Pawang Sawer bin Datuk Pawang Marga bin Ki Bagang bin Datuk Waling bin Datuk Banda bin Nesan. Berdasarkan penelitian sejarah, pendiri kerajaan Salakanagara, Dewa Warman pertama, yang merupakan leluhur Raja Majapahit berasal dari dinasti Palawa, Palava, di India. Beliau datang ke Jawa Dwipa, Pulau Jawa, pada sekitar abad pertama Masehi dan memerintah kerajaan Salakanagara bersama istrinya yaitu Pohaci Larasati pada tahun 130 Masehi sampai dengan 168 Masehi. 4. Queen Amuhya, istri Nabukadnezar II, adalah putri Nusantara. Kita sering menemukan hasil penelitian dari ahli sejarah yang bercerita tentang leluhur Nusantara. Ada yang memperkirakan mereka berasal dari India, Cina, Asia Tengah dan sebagainya. Tahukah Anda, jika bangsa-bangsa di dunia ini ternyata berkemungkinan mengalir darah Jawa, Melayu? Melalui penelusuran genealogi, fakta sejarah ini bisa dibuktikan. Kisah ini bermula pada peristiwa sekitar tahun 600 sebelum Masehi, ketika Nebukadnezar II, King of Babylon, mengirimkan beberapa ekspedisi ke wilayah timur, yang tujuannya untuk mengambil pohon-pohon besar serta benih-benih bunga pilihan, untuk kemudian ditanam di taman tergantung Babylon. Inisiatif pembuatan taman bergantung ini, dilakukan dalam upaya untuk mengobati kerinduan Permaisuri Amuhya, kepada suasana kampung halamannya. Para pakar sejarah mencatat, Queen Amuhya, 630 sampai dengan 565 sebelum Masehi, merupakan keluarga King Chiasares of the Medes, 690 sampai dengan 585 sebelum Masehi. Memperhatikan jarak usia keduanya, sekitar 60 tahun, kuat dugaan Queen Amuhya
adalah cucu dari King Ciasares. Ayah dari Queen Amunia adalah seorang pangeran dari bangsa Medes, yang juga merupakan saudara King Astyages of the Medes, 660 sampai dengan 550 sebelum Masehi. Untuk dipahami, wilayah Medes berada di daerah sekitar Persia, Iran, yang keadaan alamnya kurang lebih mirip dengan Babylon, Irak. Jadi sangat mengherankan pendapat yang menyatakan, Queen Amuhya merindukan suasana di Medes, terlebih lagi lokasinya tidak seberapa jauh dari Babylon. Lokasi kampung halaman Queen Amuhya masih penuh misteri. Beberapa sejarawan menduga, kampung halaman yang dimaksud tidak lain adalah Tanah Jawa, Nusantara, yang berada nun jauh di sana serta penuh dengan pepohonan dan beraneka ragam bunga. Sehingga mengapa ada seorang prinses dari Medes bisa bertempat tinggal di Jawa, Nusantara? Mungkinkah ibunda Queen Amuhya adalah puteri dari negeri Melayu? Jawabannya yaitu, karena Queen Amuhya, Amitis of Media, sedari kecil telah akrab dengan suasana tropis di negeri yang subur, di kampung halaman ibunya. Porselen kuno dan pelaut Nusantara. Profesor Giorgio Bucellati, seorang arkeolog senior dari University of California Los Angeles, yang saat itu terkagum-kagum dengan sebuah temuannya. Ia menemukan sebuah porselen cekung, yang di atasnya terdapat fosil sisa-sisa tumbuhan cengkeh. Bucellati saat itu tengah melakukan penggalian di atas tanah bekas rumah seorang pedagang yang berasal dari masa 1700 sebelum Masehi di Terka, Efrat Tengah. Sebagai pakar, Bucellati mengetahui jika cengkeh hanya bisa hidup di satu tempat di muka bumi, yakni di Nusantara, Kepulauan Maluku. Temuan inilah yang kemudian muncul termin clove root atau jalur perniagaan rempah-rempah cengkeh bangsa Nusantara hingga sampai ke Firaun Mesir. Temuan tersebut membuktikan kepada kita jika di masa sebelum Masehi, di zaman para nabi-nabi, pelaut-pelaut Nusantara telah melanglang buana menyeberangi samudera dan menjalin hubungan dengan warga dunia lainnya. Bahkan Dikeret meyakini jika sistem pelayaran, termasuk perahu-perahu, dari para pelaut Nusantara lah yang menjadi acuan bagi sistem dan bentuk perahu banyak negeri-negeri lain di dunia. Keyakinan ini diamini oleh sejumlah arkeolog dan sejarawan senior seperti Dr. Roland Oliver. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, sekitar tahun 950 sebelum Masehi, diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Pulau Sumatera, yang dikenal sebagai Pulau Emas atau dalam bahasa Sanskrit bernama Swarna Dwipa, Suvarnadvipa. Bahkan menurut informasi pusat kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan, seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Berdasarkan data arkeologis di atas, Kepulauan Nusantara pada sekitar 600 sebelum Masehi, telah terdapat pusat-pusat perdagangan, baik itu di Pulau Sumatera sampai ke Maluku. Diduga Queen Amuhya bertempat tinggal di salah satu pusat perdagangan ini, untuk menemani kedua orang tuanya, yang menjadi konsul perdagangan bangsa Medes di Nusantara. Demikianlah uraian singkat mengenai asal-usul bangsa Nusantara. Masih perlu dikaji lebih mendalam agar semakin jelas dan mengukuhkan kebenaran bahwa kita bangsa Indonesia sebagai keturunan yang unggul. Sehingga, mulai dari sekarang dan seterusnya akan selalu percaya diri dan terus berinovasi untuk mewujudkan peradaban yang gemilang. Kembali kepada jati diri kita sendiri yang sesungguhnya, dan tidak lagi terlalu mengagungkan bangsa lain. Karena kita sendiri sejatinya adalah bangsa yang paling unggul di dunia. Semoga tidak lama lagi ruh kejayaan manusia yang keempat yang akan muncul dari Nusantara, meski harus diawali dulu dengan bencana besar, akan bangkit. Sehingga akan mengakibatkan kehidupan peradaban dunia akan kembali gemilang dengan nilai yang lebih mulia.